And it goes a little something like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Denis dalam podcast H-100. Gue pengen jelasin lagi bahwa podcast H-100 ini tujuannya adalah memberikan pengalaman gue, sharing pengalaman gue, sharing apa yang gue tahu selama 100 hari ke depan. Berasumsi bahwa ini bisa jadi persiapan kalian untuk ke arah pernikahan. Jadi anggaplah kalau pernikahan kalian tuh 100 hari lagi. Mungkin dengan ngedengerin podcast ini tiap hari kalian bisa dapet insight baru, bisa dapet informasi baru yang bisa kalian jadikan bahan pelajaran. Mudah-mudahan kalau memang ini benar-benar bermanfaat. Dan gue mau ngelanjutin di episode ke-6, masih di tema yang sama, yaitu 25 sifat yang harus lo miliki sebelum menikah. Di episode ke-6 ini, gue pengen ngebahas tentang ikhlas dan lapang dada. Kenapa ini sangat penting ada sebelum kalian menikah? Karena ikhlas dan lapang dada ini adalah bentuk kita meluaskan hati kita untuk menerima masalah-masalah yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Gua berasumsi begini, hati kita adalah wadah, ya. Hati kita adalah wadah. Dengan kita melapangkan hati kita, semakin besar hati kita, maka masalah yang masuk akan terasa kecil. Misal gini, tadinya hati kita tuh kecil sebesar ember. Kalau ada masalah, misalnya masalahnya ini kita asumsikan dengan air. Kalau misalnya ada masalah yang seukuran ember, kita ngerasa dada kita sesek gitu, hati kita sesek karena ada masalah itu yang besar memenuhi hati kita. Tapi kalau hati kita lapangkan, kita ikhlas, itu insya Allah masalah seember. Kalau kita punya hati sebesar danau, gak ada rasanya. Kita bisa menampung masalah yang sebesar danau. Tapi kalau kita makin ikhlas, kita makin lapang hatinya, kita bisa menerima masalah yang semakin besar, sampai akhirnya masalah itu tidak ada yang terasa besar gitu, ya. Itu penganalogian gua tentang ikhlas dan lapang dada atau lapang hati gitu. Nah, seberapa penting sih lapang dada atau ikhlas ini? Bagi gua, hati itu adalah organ tubuh yang benar-benar bisa mempengaruhi semua hal diri kita. Hati kita nggak enak, tindakan kita nggak enak. Hati kita gelisah, tindakan kita terburu-buru. Hati kita tenang, kita bisa berpikir jernih untuk melakukan tindakan yang mungkin lebih efektif, lebih efisien, dan lebih bermanfaat gitu, ya, atau tindakan yang lebih baik gitu. Jadi ikhlas, lapang dada atau lapang hati itu menurut gue memang sangat penting. Ini ada beberapa hal yang pengen gue sharing ke teman-teman mengenai ikhlas dan kelapangan hati. Ini gue dapetin dari guru gue. Yang pertama tuh, segala sesuatu yang terjadi itu datangnya dari Allah. Yang perlu kita tahu, segala sesuatu apapun itu yang bagi kita baik, bagi kita buruk, itu datangnya dari Allah, atas izin Allah. Apapun, daun jatuh pun ke tanah itu atas izin Allah. Itu hal kecil. Angin bertiup walaupun kecil itu atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Yang perlu kita ketahui itu. Yang kedua, segala ketetapan Allah adalah yang terbaik. Walaupun menurut kita itu nggak baik, bagi kita nggak baik, bagi kita nggak sesuai, bagi kita itu ujian, tapi bagi Allah itu tetap yang terbaik. Dan yang terbaik menurut Allah adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tuh selalu
ngasih hikmah, ngasih pesan cinta untuk setiap hal yang terjadi sama diri kita. Jadi intinya apapun yang Allah tetapkan ke kita, mau bagi kita baik, mau bagi kita buruk, itulah yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ya. Terus yang ketiga, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kalian ngerasa masalah dia kok kecil, masalah gua kok gede, ya itu karena kalian pasti mampu. Jadi nggak mungkin ada masalah kalian nggak mampu menghadapi. Oke, kalau ada ujian, ada cobaan, kalian begitu ngelihat ujian itu, ya Allah, rasanya berat, rasanya sedih, rasanya takut. Iya, mungkin kita di awal akan ngerasain itu. Tapi kalau kita tahu dasarnya bahwa setiap cobaan itu pasti kita bisa melampauinya, setiap ujian yang Allah kasih pasti bisa dilalui hambanya, ya kita optimis itu pasti bisa dilewatin, nggak mungkin enggak kok gitu. Nah, yang keempat, Allah itu sebagaimana prasangka kita. Jadi kita tuh harus selalu berprasangka baik, husnuzon sama Allah. Jangan ngerasa begitu dapat ujian, yo Allah tuh jahat sama kita, Allah tuh nggak adil. Atau kalau dapat cobaan, ya Allah, why me gitu. Kan bisa dijawab, why not? Kenapa enggak ya? Ya itu haknya Allah lah untuk ngasih kita ujian atau cobaan, bahkan azab, itu haknya Allah gitu. Jadi ya tugas kita hanya terus berprasangka baik, terus husnuzon sama Allah bahwa apa yang kita prasangkakan adalah itu yang benar-benar terjadi. Kalau kita ngerasa, oh Allah ngasih ujian kita ini supaya kita lebih dekat sama Allah, Allah ngasih kita ujian ini supaya kita itu belajar lebih baik lagi, Allah ngasih kita ujian ini supaya mental kita siap dengan ujian berikutnya, atau Allah ngasih kita ujian seperti ini supaya kita bisa mengeliminasi sifat-sifat buruk kita, atau Allah ngasih kita ujian seperti ini supaya kita balik lagi bergantung sama Allah. Mungkin selama ini kita bergantung sama penghasilan kita, pekerjaan kita, pasangan kita, orang tua kita. Mungkin Allah kasih cobaan supaya ya kita memang balik lagi bergantung cuma sama Allah gitu. Jadi ya Allah tuh sebagaimana prasangka kita. Terus yang kelima tuh, selalu ada hikmah di balik ujian. Jadi setiap ada ujian tuh pasti ada hikmahnya gitu. Selalu ada hal yang baik yang Allah sembunyikan. Allah itu ibaratnya ngasih kado ke kita, hikmah, tapi dibungkus sama masalah. Jadi Allah ngasih kado yang berharga adalah dalamnya, tapi kan kita harus punya usaha, ada effort untuk ngebuka bungkusnya gitu. Ya itulah yang yang Allah berikan tuh sebenarnya ada pesannya, ada hikmahnya, ada kebaikan yang Allah kasih. Cuma memang istilahnya dibungkus gitu dengan ujian, dengan cobaan gitu. Terusnya yang keenam, ujian itu menaikkan level kita. Jadi namanya ujian ya, kita kan kalau mau naik kelas pun ada ujiannya gitu kan. Kita diuji mau naik kelas itu kalau memang yang dikasih ke kita itu ujian. Tapi kalau ternyata yang dikasih ke kita itu azab, kalau guru saya tuh pernah ngajarin gini, kalau kamu punya masalah jangan jangan menganggap itu tuh ujian. Kita tuh bukan manusia suci, kita tuh bukan manusia yang nggak luput dari salah, kita tuh banyak dosa. Itu bukan ujian, kita bukannya pengen naik kelas. Emang kita siapa kita ngerasa naik kelas? Emang kita udah pantas disebut naik kelas? Mungkin itu azab atas dosa-dosa masa lalu kita. Tapi azab itu kan fungsinya untuk menghapus dosa masa lalu kita. Jadi mau itu ujian, mau itu azab, intinya selalu ada kebaikan yang Allah kasih, yang Allah titipkan gitu. Terus yang terakhir tuh kita harus berserah diri, tawakal sama Allah, terserah Allah mau Allah kasih kita kayak apa,
Yang penting kita ikhtiarnya tetap maksimal. Jadi ikhtiarnya tetap maksimal, tapi kita berserah. Jangan kita memberhalakan ikhtiar kita. Kalau kita ngerasa dengan usaha ini kita akan kaya, dengan usaha ini kita bisa naik haji. Wah, kalau nggak untung sekian kita nggak mungkin bisa naik haji. Nggak gitu. Kalau kita niatnya baik, ingin naik haji, kita fokusnya, ya Allah, berangkatkanlah kami, gitu. Berangkatkanlah kami dengan izin-Mu, ya, gitu. Ikhtiarnya, ya kita ikhtiar sekuat tenaga, nggak usah ngerasa, oh ini kalau dagangan gua nggak laku gimana mau naik haji. Enggak gitu. Allah bisa ngasih jalan dari manapun, kapanpun yang Allah mau, gitu. Jadi jangan memberhalakan ikhtiar kita. Kita boleh memperhitungkan, kita boleh punya strategi, tapi balik lagi kita tuh berserah sama hasilnya sama Allah, gitu. Dan balik lagi, Allah sesuai prasangka hambanya. Itu aja. Jadi intinya di episode ke-6 ini, ikhlas dan lapang dada itu kuncinya ada di meluaskan hati. Karena dengan meluaskan hati kita bisa menerima hal-hal yang yang menurut kita masalah itu terasa kecil, gitu. Karena hati kita makin besar wadahnya. Kalau ada air masuk, ya cuma memenuhi sedikit, nggak membuat dada terasa penuh atau sesak, gitu aja. Oke, itu aja dari gue. Kalau ada kesalahan, kekurangan, gue mohon maaf. Karena ilmu gue masih sangat sedikit, pengalaman gue masih sangat sedikit. Jadi cuma ini yang bisa gue sharing ke kalian semua. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah buat kita semua. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan apa lagi ya, gue pengen ngucapin terima kasih buat yang udah dengerin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.